Tak perlu modal uang bagi Acai untuk melengkapi warung masakan miliknya. Dengan bahan makanan sisa, usaha kuliner Acai sudah bertahan hingga 3 tahun. Parahnya lagi, ia seakan tidak peduli akan bahaya bagi konsumen yang menyantap masakan sampahnya. Untuk mengetahui seberapa besar bahaya yang ditimbulkan akibat masakan sampah milik Acai, kami tim reportase investigasi membawa semua sampel untuk diuji di laboratorium. Berikut hasil uji laboratorium. Hampir semua orang tahu bahwa sampah adalah sumber penyakit karena di tempat tersebut tumbuh bakteri dan kuman. Namun tidak bagi Acai dan istrinya. Mereka tidak peduli. Yang penting masakan berbahan sampah mereka bisa mendatangkan keuntungan. Aroma tumisan bawang merah dan aneka bumbu yang Acai olah sungguh harum dan menggugah selera. Tak ada perbedaan sama sekali dengan bahan bumbu pada umumnya. Disinilah kehebatan peran istri Acai mengolah masakan. Untuk menghilangkan bau pada ayam yang sudah mulai busuk, Acai menggunakan perasan jeruk tipis. Tak ada perbedaan cara masak Acai dengan sop ayam pada umumnya. Bumbu dan tulang-tulang ayam yang tadinya sangat kotor bisa mereka sulap menjadi masakan yang menggiurkan. Sementara sayuran seperti wortel, sawi putih, dan bumbu-bumbu tak layak pakai mereka olah menjadi panganan bala-bala atau bakwan. Dengan campuran penyedap rasa dan tepung terigu, Acai yakin pembelinya tidak akan tahu bahan yang mereka gunakan dalam masakan dagangannya diambil dari tempat sampah. Dalam satu hari, Acai hanya mengeluarkan modal tak lebih dari Rp25.000 untuk membeli minyak goreng, penyedap rasa, dan garam yang tak bisa ia peroleh dari tempat sampah. Minyak 15 kilonya 15.000. Iya, garam 2.005. Garam serabutnya. Terus? Iya. Mecin kan ada yang 500 perak, ada yang 1.000. Berarti sekitar 20 ribuan. Iya, sekitar 20 ribuan. Penjualan per hari berapa rata-rata Pak kira-kira? Rata-rata ya sekitar 80 sepeda. 100 ribu berarti 70 ribu adalah ya untungnya. Setelah semua masakan siap, saatnya Acai menjual kepada pelanggan setianya. Warung sederhana ia bangun di depan rumahnya. Layaknya warung pada umumnya, semua masakan ia tata dengan rapi untuk menarik minat pembeli. Lihat saja, tak perlu waktu lama, para pembeli pun mulai berdatangan membeli masakan Acai. Dengan harga lebih murah dibanding warung makan pada umumnya, bisa menjadi penarik para pelanggan. 3 tahun berjualan di pemukiman padat penduduk ini, tak sekalipun Acai memperoleh keluhan dari para pelanggannya. Hal inilah yang membuat Acai nyaman dan aman menjalani bisnis kuliner sampahnya. Apalagi dengan keuntungan yang menjanjikan, membuat Acai enggan menghentikan usahanya. Parahnya lagi, Acai juga tidak peduli telah mengelabui konsumennya. Maksud Bapak kan modalnya ringanan, jadi kebanyakan namanya kan boleh ngambil. Boleh mungut lah. Tapi nggak merasa bersalah gitu Pak, hasil makanan yang udah dibuang terus dijual lagi ke orang-orang pada salah gitu Pak, tidak rusak. Enggak, karena ini Bapak yang Bapak pungut juga termasuk yang masih ada segeran, bagian Bapak mungut juga yang masih Bapak mau makan. Yang kalau istilahnya udah ada belatungnya, Bapak juga nggak berani. Tulang ayam dan ikan busuk yang dijadikan bahan pokok masakan Acai sebenarnya tak layak konsumsi. Bahan-bahan masakan tersebut dipastikan mengandung beragam bakteri yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk mengetahui seberapa berbahayanya mengkonsumsi masakan Acai, kami membawa semua sampel masakannya ke Laboratorium Universitas Pasundan Bandung untuk diuji. Dan benar saja, hasilnya, semua makanan yang dijual Acai mengandung beragam bakteri yang jumlahnya mendekati ambang batas konsumsi manusia. Artinya, jika makanan ini sudah masuk ke dalam tubuh, maka kemampuan berkembang biak bakteri akan 2 kali lebih cepat.
Kalau misalnya mikroorganisme sampai menyebabkan infeksi itu kan ada di batas sekitar 1 jutaan. Nah ini sudah mendekati gitu, iya mendekati 1 juta. Iya itu sudah menjadi ancaman ya, sudah menjadi bahaya. Meski pada umumnya bakteri akan mati jika dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, namun ada bakteri yang bersifat racun dan tahan panas. Penggunaan bahan baku berbasis limbah, nah ini akan berpotensi menyebabkan penyakit gitu ya, walaupun bahan tersebut mengalami proses pengolahan, misalnya dengan pemanasan atau pencucian. Nah, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini ada 2 jenis. Yang pertama, misalnya dalam jumlah besar mikroorganisme itu bisa menginfeksi sehingga menyebabkan penyakit. Nah, misalnya gejala yang dihasilkan berupa diare, mual, muntah, kejang perut. Itu infeksi karena jumlahnya yang terlalu besar yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua, ada tipe bakteri yang bisa menghasilkan racun atau toksin. Nah, jika di sampel tersebut memang terdeteksi mikroorganisme yang menghasilkan racun, nah itu meskipun bakterinya hanya ada 1, tapi dia sudah menghasilkan toksin, meskipun dipanaskan, dicuci, diolah, itu tidak akan rusak toksinnya. Sehingga ketika masuk tetap akan menyebabkan penyakit. Sepintas, memang susah membandingkan masakan Acai dengan masakan pada umumnya yang menggunakan bahan-bahan bagus. Baik dari warna maupun aromanya, nyaris sama. Pembedanya adalah sop ayam olahan Acai murni berasal dari tulang ayam saja. Sementara pada sop ayam yang berasal dari bahan yang sehat, biasanya masih ada dagingnya. Sementara pada pepes ikan, perbedaannya bisa dilihat dari teksturnya. Pepes masakan Acai lebih lembek tak berserat. Sedangkan pepes dengan ikan segar, seratnya jelas terlihat. Jangan tergiur dengan makanan yang harganya cukup murah karena bisa jadi Anda mengkonsumsi makanan yang tidak layak. Demikian reportase investigasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga. Jangan kemana-mana karena ada reportase utama yang hadir sesaat lagi.